pembuktian, perolehan bukti itu pun itu harus didapatkan secara legal. Apa itu legal? Secara hukum gitu ya. Satu, itu tidak dilakukan secara tanpa persetujuan, itu pertama ya. Misal contoh begini, Mas gitu kan lagi bengong gitu kan, saya foto gitu kan, Mas nggak setuju karena hasil fotonya jelek gitu kan, mau diganti. Nah itu konsen Mas gitu. Itu nggak boleh gitu kan, itu sah. Dan kemudian yang kedua, itu juga didapatnya itu harus dengan secara sah gitu. Nah itu dikatakan bahwa perolehan bukti itu harus secara sah dan sepersetujuan dari orang yang memilikinya. Jadi itu sih terkait dengan bukti-buktinya, terkait dengan puas tidak puas itu nanti ini makanya harus dikontestasikan dulu gitu kan di dalam proses persidangan gitu kan. Karena ini belum proses pembuktian. Tapi kalau dari statement Pak Kapaula sendiri sebenarnya mengakui nggak sih atas bukti-bukti yang diungkapkan tadi di persidangan? Ya itu nanti lah ya pada proses persidangan lah ya. Karena kan begini, yang saya bilang tadi terkait dengan ya namanya bukti-bukti itu kan harus didapat secara sah. Ya. Dan kemudian yang kedua itu didapatkan dengan persetujuan dari yang memiliki dari data elektronik itu, kan? Ya kalau semisalnya pengakuannya ya susah juga kita bilang gitu kan. Saya contoh begini, ada yang namanya dalam konteks hukum sesuatu itu harus secara sah gitu. Kalau misalnya tidak secara sah itu tidak bisa dipergunakan. Nah Bang, tadi saya bertanya apakah bukti-bukti yang ditampilkan itu udah sah dan memenuhi syarat-syarat yang seperti Abang bilang? Ya kalau misalnya menurut saya itu kan didapatkan dari seseorang ya, dan itu tetap positif. Artinya nggak setuju ya dari pihak Paula bahwa bukti-bukti rekaman itu ditampilkan atau gimana Bang? Bukan nggak ditampilkan, didapatkan itu juga tidak sah secara hukum. Tapi kalau menurut majelis tadi gimana mungkin? Ya itu lain lagi, itu makanya akan diuji coba, akan dikontestasikan, secara hukum itu namanya dikostatiosakan, akan diperdebatkan dalam persidangan gitu kan. Agar apa? Mendapatkan titik temu, oh ternyata yang benarnya begini. Karena kan ini kan sepihak dari dia gitu kan. Nah nanti giliran kami juga sepihak dari kami juga. Nah hakimlah di situ yang berfungsi secara netral untuk menemukan apakah memang dari dua bukti itu, dari dua dalil itu mana kira-kira yang pas dan logis berdasarkan penilaian dari hakim. Tapi benar suara Paula nggak sih yang di rekaman itu yang ditampilkan? Ya kalau misalnya itu nanti ada kita buktikan gitu kan, apakah itu memang benar dia atau tidak, atau mungkin di situ berdasarkan konteksnya atau tidak gitu kan. Nah itu kita akan uji nanti dalam proses persidangan. Tapi dari statement lawyer sebelah kan juga ada yang mengatakan bahwa iya itu suara saya. Nah yang mengatakan itu suara saya itu Paula atau bukan Mas? Kalau misalnya itu ya bisa aja bilang iya, tetapi apakah itu memang membuktikan dalil belum tentu kan? Tidak. Tapi tadi kenapa Bang Paula nangis banget gitu keluar persidangan kayak seakan-akan benar-benar hancur? Mbak udah punya anak belum? Iya. Coba punya. Mbak punya anak? Saya baru nikah. Baru nikah. Oke. Sehari nggak ketemu istri gimana? Sedih kalau Sedih. manusiawi mau Bang. Dan kemudian itu kalau misalnya nggak ketemu dengan anggota keluarga yang lain gimana? Berarti Paula sedih karena itu Bang? Jangan disimpulkan begitu. Saya cuma memberikan perumpamaan. Bang, apa Paula